Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Lukas 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Saudara, dalam bagian ini, Yesus mengecam kaum Farisi dan ahli Taurat yang menolak keberadaan Yesus. Yesus menggambarkan dirinya dengan Yunus. Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe. Demikian pula, Yesus menjadi tanda untuk angkatan ini. Kita tahu dalam kisah Yunus, Yunus lari karena menolak membawa pesan daripada Allah kepada orang Asyur. Allah mengirim seekor ikan besar yang menelan Yunus ketika ia dilempar ke laut. Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam, lalu dimuntahkan ke darat. Yesus sedang membandingkan dirinya yang akan turun ke dalam maut dengan Yunus yang tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yesus juga menjelaskan Ratu dari Selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Demikian juga orang-orang Niniwe bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Yang dimaksud Ratu dari Selatan adalah Ratu dari Sheba, daerah di Arab Selatan atau mungkin di Afrika Timur Laut. Menurut Yesus, jika bangsa asing saja berlaku seperti bangsa Niniwe atau seperti Ratu dari Sheba itu, yaitu mengakui hikmat para nabi dan para raja Israel, mengapa para pemimpin Yahudi tidak dapat mengenali kehendak Allah yang disuarakan oleh Yesus sesama bangsa mereka sendiri? Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa angkatan Farisi dan ahli Taurat ini adalah angkatan yang jahat, karena mereka tidak mengenali, atau lebih tepatnya menutup diri hati pikiran mereka terhadap Yesus yang lebih besar daripada Salomo dan Yunus. Saudara, sesuatu hal itu menjadi tidak penting bagi seseorang jika ia tidak pernah memperhatikan hal yang penting tersebut. Selama seseorang memberikan perhatian dan memfokuskan dirinya pada hal-hal yang tidak penting, maka ia tidak akan pernah mencapai atau menyentuh hal-hal yang penting dalam hidupnya. Jika seseorang berkutat pada hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, maka ia pun tidak akan pernah menganggap yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang penting. Sahabatku, saya percaya jika ditanyakan kepada setiap orang, tidak ada satupun yang tidak mau hidupnya berada dalam kesia-siaan. Semua orang ingin menjalani hidup yang bermanfaat dan mengalami eksistensi kehidupan yang seutuhnya. Terlebih sebagai orang Kristen, kita pun rindu agar hidup kita memenuhi tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Hari ini kita belajar dari perkataan Yesus tentang melakukan apa yang benar-benar kita inginkan. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengalami hidup yang berarti seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita pun harus memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta belajar percaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki tersebut. Ketidakpedulian atau cuek terhadap kehendak Tuhan itu hanya akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Kita akan menjadi canggung untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita akan selalu kagok untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu sebabnya melatih diri dan belajar mengalahkan keinginan daging itu sangatlah penting dalam rangka menolong diri kita untuk mencapai kemanusiaan yang sesungguhnya, yakni menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita semua di dalam mencari
dan semakin mengenal wajah Tuhan. Lewat pengenalan yang sempurna, kita pun akan menjadi sadar bahwa itu adalah tujuan yang utama di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini untuk kami senantiasa berusaha mencari dan mengenal wajah Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Ya Bapa, di tengah-tengah berbagai keadaan, situasi yang menarik kami, biarlah kami terus mampu melatih diri kami, belajar untuk percaya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya kehendak Tuhan akan menuntun kami kepada kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang bermakna. Kami rindu supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.